Alhamdulillah, dahulu waktu kami masih di pesantren, kami diajarkan apabila menghafal sesuatu, khususnya Al-Quran, kami diajarkan untuk mengulanginya sebanyak 40 kali setelah dihafalkan, supaya benar-benar mutkin, benar-benar menghafalkan hafalan itu. Di pesantren kami itu disebut dengan metode tadris 40. Pertanyaan kami yang muncul kemudian adalah, kenapa mesti diulangi 40 kali? Bukan 30 kali, 50 kali, atau angka-angka yang lain. Rupanya setelah kami menelusuri, kami menemukan bahwa rupanya dalam agama maupun dalam tradisi itu banyak sekali menggunakan angka 40. Kita bisa melihat di sebagian besar masyarakat Indonesia, tradisinya biasanya kalau ada anak yang baru lahir, itu belum diizinkan keluar rumah sebelum cukup 40 hari. Di sebagian masyarakat Indonesia ada tradisi dahulu sekali, kalau ada orang yang sudah menikah, itu bahkan belum boleh ketemu sebelum cukup 40 hari dengan pasangannya. Kalau ada orang yang meninggal, sebagian masyarakat Indonesia itu memperingati di hari ke-40-nya, hari kematian. Bahkan di Ternate kami mendapatkan informasi bahwa ada tradisi namanya menjaga tapin, menjaga dapur selama 40 hari. Di dalam konsep fikih, kita dianjurkan minimal sekali dalam 40 hari kita mencukur bulu-bulu kita. Bahkan yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, itu pasti mengetahui yang namanya sholat arba'in, yaitu sholat 40 sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 8 hari tanpa terputus salat berjamaah, namanya salat arba'in. Bahkan di dalam fikih juga, perempuan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu nifasnya paling maksimal 40 hari. Di dalam ranah sufistik ada syair yang sangat populer yang disebut dengan syair kef 40, syair yang terdiri dari 40 huruf kef. Apabila salah satu dari huruf kef ini tidak ada, maka maknanya menjadi hilang. Bahkan Al-Imam An-Nawawi juga menulis sebuah buku namanya Arba'in Nawawiyah, kumpulan 40 hadis. Artinya apa? Dalam agama dan dalam tradisi itu banyak sekali menggunakan angka 40. Rupanya di dalam Al-Quran juga demikian. Angka 40 itu adalah angka yang istimewa, angka yang sakral. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran angka 40 disebutkan sebanyak 4 kali. Angkanya juga 4. Dan kalau kita mau merampingkan makna 40 baik di Al-Quran maupun di hadis, paling tidak ada 3 maknanya. Yang pertama, angka 40 menunjukkan angka sempurnanya masa penantian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka sempurnalah janji Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Nabi Musa, 40 lailah, 40 malam. Para mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu Taurat selama 40 malam menyendiri, bertahanus. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Bahkan ketika berkaitan dengan usia, angka 40 itu menunjukkan kematangan, fase al-buhulah, kematangan usia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah.
ketika umur manusia itu 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntunlah aku untuk mensyukuri nikmatmu kepadaku, nikmatmu kepada kedua orang tuaku, dan juga tuntunlah aku untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia yang matang. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, man balagha umruhu arba'ina sanah fa alaihi ay yujaddida taubatah. Siapa yang sampai umurnya 40 tahun, maka hendaklah dia memperbaharui taubatnya. Bahkan yang lebih kencang lagi, sahabat Abdullah ibn Abbas mengatakan, man atathu arba'ina sanah walam yuglib khairuhu walam yuglib syarruhu khairahu wal falyujhiz ilan nar. Barang siapa yang sampai umurnya 40 tahun, kemudian kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, artinya masih lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, maka wal iyazubillah hendaklah dia siap-siap masuk neraka. Kenapa? Karena semestinya di usia 40 itu adalah usia yang matang, God spot, basair dalam dirinya semestinya tersentuh titik Tuhan dalam dirinya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dalam Al-Quran dan hadis makna 40 itu menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, itu akibat dari perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya, itu bisa berdampak selama 40 hari ke depan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun. Dalam hadis yang lain, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian percaya dengan apa yang dikatakannya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Artinya dampak dari perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa berakibat selama 40 hari ke depan. Makanya orang tua kita dahulu mengatakan orang yang sudah berbuat dosa itu akan dicabut keberkahan dalam hidupnya selama 40 hari. Itu kalau dilakukan oleh satu orang. Kalau dilakukan oleh orang banyak, satu komunitas, satu kampung, satu bangsa, satu negara, maka lebih fatal lagi, akibatnya bisa sampai 40 tahun. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa Bani Israel yang menyembah patung Samiri yang dibuat dari emas kemudian disembah, dan juga dosa mereka membangkang kepada Nabi Musa. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sana. Ingatlah ketika Bani Israel itu diharamkan kampung mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka hanya berputar-putar saja di padang pasir, tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Karena dosa yang mereka lakukan adalah dosa kolektif, dosa berjamaah. Tetapi demikian juga halnya ketika kita berbuat baik, maka perbuatan baik kita itu juga bisa akan berdampak keberkahannya selama 40 hari ke depan. Makanya di dalam Hasyiah Qulyubi wa Umairah dijelaskan, yundabu lil haji ad-du'a'u li ghairihi wa yamtaddu hadza 40 yauman. Disunnahkan bagi orang yang pergi berangkat haji, ketika kembali pulang dari haji, mendoakan orang lain selama 40 hari. Kenapa? Karena keberkahan doanya yang mustajab setelah melakukan haji itu masih berlangsung selama 40 hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir makna dari 40 adalah ketika orang melanggengkan perbuatan baik selama 40 hari, maka dia akan mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, man shalla arba'ina yauman fi jamaah, siapa yang salat berjamaah selama 40 hari, la tafutu takbiratul ula, tidak ketinggalan takbir pertama, artinya tidak masbuk, kutibat lahu bara'atan, dicatat baginya 2 kebaikan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dicatat baginya kebebasan dari neraka dan juga kebebasan dari sifat munafik. Itu adalah akibat dari perbuatan baiknya. Oleh karena itu, orang yang melanggengkan perbuatan baik selama 40 hari mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang melanggengkan perbuatan baik selama 40 hari itu kebiasaannya, kebaikannya itu bisa berubah menjadi kebutuhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengulang-ulang selama 40 hari satu perbuatan, maka itu akan berubah menjadi kebutuhan.
Oleh karena itu, kalau misalnya hari ini kita mau menjadikan sholat tahajud sebagai kebutuhan kita, maka mari membuat program 40 hari sholat tahajud, 40 malam sholat tahajud. Kalau mau menjadikan sholat duha misalnya sebagai kebutuhan kita sehari-hari, coba kita praktekkan 40 hari sholat duha tanpa terputus, dan kita rasakan hasilnya di hari ke-41. Begitu juga sebetulnya ketika kita mau meninggalkan perbuatan buruk, maka mari kita berjuang, coba bersabar berjuang, melakukan itu selama 40 hari. Bersabar, insya Allah di hari ke-41 Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Misalnya kita meninggalkan begadang, mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lain yang dianggap merugikan diri kita, maka mari kita mencoba hal ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil.